LK pernah membahas proses pembentukan kata. Kalau belum nonton, tonton dulu yuk. Klik di pojok kanan atas. Setelah tahu proses pembentukan kata, kita juga perlu tahu nih, apa aja sih jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Indonesia? Nah, sekarang kita akan membahas salah satu jenis kata. Kali ini, LK akan membahas mengenai jenis kata sifat. Yuk simak. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis kata, yaitu kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menjelaskan atau membuat kata benda menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, atau penekanan suatu kata. Kata sifat memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, adjektiva dapat bergabung dengan partikel tidak, lebih, sangat, dan agak. Contohnya, meja kayu itu sangat berat. Ciri kedua, adjektiva dapat mendampingi kata benda. Contohnya, ibu membeli gelas plastik. Gelas merupakan kata benda, sedangkan plastik merupakan kata sifat. Jadi, adjektiva di sini berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan agar lebih spesifik bahwa gelas yang dibeli ibu adalah gelas plastik. Ciri ketiga, adjektiva dapat diulang dengan imbuhan se-nya. Contohnya, tambahkan gula sekurang-kurangnya 3 sendok. Ciri keempat, adjektiva diawali imbuhan ter yang bermakna paling. Contohnya, itu adalah rumah terbesar yang pernah kulihat. Terbesar dapat digantikan menjadi paling besar. Dilihat dari bentuknya, kata sifat terbagi menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kata sifat dasar. Dapat diikuti kata sangat dan lebih. Contohnya, gadis itu sangat cantik. Kemudian, tidak dapat diikuti kata sangat dan lebih. Contohnya, isinya banyak sampai tumpah ruah. Bentuk kedua, kata sifat turunan. Kata sifat turunan berafiks. Contohnya, aku terkejut melihat ayah datang. Kemudian, kata sifat berulang atau bereduplikasi. Contohnya, paman kesulitan karena waktu kerjanya terbagi-bagi. Kemudian, kata sifat berimbuhan ke, er, kan, atau ke, an. Contohnya, orang itu memiliki banyak kerugian. Kemudian, kata sifat berimbuhan i. Contohnya, jangan hanya memikirkan masalah duniawi. Kemudian, kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Contohnya, produktif dari kata productive atau aktivitas dari kata activity. Bentuk yang ketiga adalah kata sifat majemuk. Kata sifat majemuk dibagi menjadi 2 bentuk lagi, yaitu subordinatif, yaitu kata sifat yang kedudukannya tidak sederajat, berperan untuk saling menerangkan. Contohnya, berhati bersih atau berjiwa besar. Kemudian, koordinatif, yaitu kata sifat yang kedudukannya sederajat, berperan saling menguatkan. Contohnya, aman tentram atau lemah lembut.
perbedaan subordinatif dan koordinatif di sini, tentunya subordinatif bersifat tidak sederajat, artinya memiliki makna yang berbeda. Sedangkan koordinatif memiliki kedudukan yang sederajat, artinya dapat memiliki makna yang sama. Namun keduanya sama-sama saling menerangkan atau saling menguatkan, dan biasanya memang ditulis berdampingan. Nah, itu tadi materi mengenai jenis kata, kata sifat. Semoga Love LK dapat memahaminya ya, dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Tidak bosan mengingatkan nih, kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.